What is that? Now we can get these fucking chains off. Halo guys, balik lagi dengan gue di channel favorit kalian. Apalagi kalau bukan Boom Movie ya. Oke. Lagi-lagi kali ini gue akan bahas alur cerita film Wrong Turn Left 4 Dead sequel ketiganya. Jadi gue harap kalian tetap semangat ya ngikutin alur film psikopat kanibal yang sangat kuat ini. Kenapa bisa kuat bang? Ya karena sequelnya banyak banget lur. Tapi gue bisa jamin film ini nggak ngebosenin dan sangat seru buat nemenin masa gabut kalian. Tapi sebelum kita mulai silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dan plus, follow juga ya akun Instagram pribadi gue. And let's, editor, putar molennya. Scenes awal pada film ini memperlihatkan kelompok muda-mudi yang sedang bersenang-senang di arus sungai hutan West Virginia. Dan setelah happy-happy, mereka pun menyempatkan diri untuk kongko-kongko di pinggir sungai. Wow, bohai geboy ya si neneng ini. Kemudian dua cowok pun mencari kayu bakar, sedangkan para neneng bohai rebahan sambil ngudut Genji. Karena dirasa cuaca sedang panas, salah satu dari neneng itu pun membuka pembungkus tombol dan pamer harta karunnya. Hade. Dan ketika cowoknya datang, dia pun tergoda melihat biji kelengkeng si neneng. Lantas dirasa para bucin itu ingin beradu geboy, si neneng satunya pun pergi. Dan ketika biji kelengkeng si neneng itu ingin dipegang, tiba-tiba sebuah anak panah menusuk tombol si neneng sampai tembus ke tangan si cowok. Lantas mereka pun panik dan psikopat itu menambah bidikannya ke arah bola mata si neneng. Nih psikopat seneng amat kali ya, dari awal film ngebidik bola mata mulu boy. Mereka pun terus diburu oleh psikopat bungsu. Lantas tak lama si cowok pun ikutan modar terkena jebakan dari psikopat. Mereka pun mati dan hanya satu yang bisa lolos, yaitu si neneng cantik yang sebelumnya bernama Alex. Lalu film pun baru dimulai. Kemudian scenes pun beralih ke sebuah lapas di West Virginia. Terlihat para tahanan sedang menunggu keputusan pemindahan lapas. Lantas salah satu napi yang bernama Hafez membuat sebuah rencana pelarian. Dia pun bekerja sama dengan si botak yang bernama Reynold. Singkat waktu, hari keputusan pun tiba, dan seorang polisi bernama Nile diberi tanggung jawab untuk mengangkut para tahanan. Mereka pun berangkat dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke tempat tujuan. Dan singkat waktu malam pun tiba, lantas mereka sampai di polsek pinggir hutan. Mereka pun masuk ke dalam polsek itu dan Nile bertemu dengan pamannya yang juga polisi di sana. Ternyata Nile ini adalah penduduk asli hutan West Virginia. Namun di sisi lain, psikopat bocil sedang asik memasang perangkap untuk menjebak korbannya. Dia malah ketimpa perangkapnya sendiri. Hingga psikopat bungsu pun menolongnya. Dan jika lo nonton film keduanya yang udah pernah gua rilis kemarin, ternyata psikopat bocil ini adalah bayi yang dulu dikasih minum limbah dan empeng jari manusia. Hingga kini dia pun sudah menjadi bocil kopet. Hade. Beralih kepada Nile, ternyata pendataan para tahanan sudah terselesaikan dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sejauh ini terlihat para tahanan belum melakukan perencanaan pelariannya.
Hingga tak lama datanglah sebuah mobil yang tak asing bagi kalian para pencinta psikopat. Ternyata psikopat ini akan melakukan aksi pembegalan kepada para napi itu. Dan ini mah, biasanya begal itu mengincar para ciwi-ciwi lemah. Tapi psikopat ini justru membegal para napi berbahaya dan 2 orang polisi bersenjata. Fix ini mah, sesaat lagi bakal pesta daging manusia lur. Siap-siap aja. Dan akhirnya bus itu pun terperosok ke dalam jurang. Semua orang panik dan menyelamatkan diri masing-masing. Lalu ketika para polisi itu ingin menyelamatkan para napi, tiba-tiba dia pun ditodong senapan betot. Dan keadaan pun membalik. Kini dia pun menjadi tahanan para tahanan. Gimana ceritanya coba? Dan ketika salah seorang polisi ingin menembak, tiba-tiba sebuah pisau mendarat mulus. Mereka semua pun kebingungan, lalu disusul panah-panah yang menembaki ke arah mereka. Karena udah ada yang modar, kini Hafez yang menjadi kepala rombongan. Mereka pun jalan beriringan karena rantai masih memborgol kakinya. Lalu seorang polisi yang bernama Nail yang merupakan penduduk asli di hutan ini, dia pun diminta untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Dan ketika mereka ingin berjalan, ternyata itu adalah Alex, cewek bohai yang berhasil selamat di scenes awal-awal tadi. Dia pun meminta tolong untuk dibawa keluar dari hutan ini, karena ada manusia-manusia aneh pemakan daging manusia di dalam hutan ini. Dan akhirnya Alex pun menjadi bagian dari rombongan itu. Kemudian setelah beberapa jam berjalan, mereka pun menemukan seonggok mobil truk tua yang tergelincir bertahun-tahun lalu. Mereka pun penasaran, lalu membuka pintu belakang truk tersebut. Dan ternyata di dalam truk itu berisi bergepok-gepok uang. Melihat tumpukan uang itu, mereka pun senyum kegirangan. Hafez pun memerintahkan para anak buahnya serta para polisi itu untuk menggondol tumpukan uang itu. Lalu salah seorang polisi yang menolak tetap saja dipaksa oleh Hafez, hingga dia pun melakukan perlawanan. Aduh mak, pistolnya lupa di-reload. Dia pun dihajar Hafez dan ditembak mati di tempat. No, Walter! Lantas Nail pun satu-satunya polisi yang mendampingi Alex, sementara sisanya adalah para napi yang memberontak. Hingga ketika mereka menghintari hutan, mendadak jebakan kopet yang disertai oleh prank mengagetkan penyebab bala pun menghalangi mereka. Namun tampaknya si kopet bocil ini masih belum GG untuk menyerang para tahanan. Lalu Hafez pun ingin memberi pelajaran kepada si kopet bungsu. Dia pun memenggal kepala si kopet bocil itu dan menancapkan kepalanya di atas tanah. Namun para tahanan yang lain pun berpikir kalau itu adalah hal yang akan memperparah keadaan saat ini. Dan benar saja, tak lama si kopet bungsu itu pun datang dan kaget karena melihat anak aing modar anjing. Dan teriakan si kopet bungsu itu pun terdengar sampai ke telinga mereka. Hafez pun berkata, "Mamam tuh Sira, jangan main-main lur sama preman lapas." Lalu saat mereka berjalan, mendadak ada rantai yang membentang di hadapan mereka. Lantas dengan lugunya salah seorang dari mereka itu pun menarik rantai tersebut. Lalu sebuah parang besar menyambit kepala tahanan itu hingga terkelupas. Dia pun modar seketika. Saat ditembaki, ya namanya juga psikopat, dia justru ketawa ketiwi kegirangan. Hafez pun sadar kalau parang besar ini adalah jebakan yang dibuat oleh makhluk sialan di hutan ini. Jadi mereka pun harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Di sisi lain, para polisi yang berada di dalam polsek kehilangan kontak dengan dua polisi yang membawa para napi. Dan mereka pun curiga kalau terjadi sesuatu dengan rombongan yang membawa para napi itu.
Singkat cerita, mereka pun singgah di sebuah saung milik Pak Udin Geboy. Lalu para tahanan itu melepaskan rantai yang memborgol kaki mereka. Lalu setelah itu mereka pun kembali berjalan. Di sisi lain, si Kopet Bungsu melancarkan aksinya dengan memasang kawat bersilet. Tak lama para rombongan itu pun melihat mobil terparkir begitu saja. Nail pun bilang kalau mobil itu mirip dengan mobil yang membegal mereka tadi. Namun Hafez masih aja penasaran. Lalu dia pun menyuruh si Burhan untuk mengecek mobil itu. Burhan pun mau nggak mau mengecek mobil itu. Dan ketika si Burhan sedang mendekati mobil itu, tiba-tiba mendadak Burhan pun terjebak lalu terbungkus oleh kawat berduri yang dibuat oleh si Kopet Bungsu. Dia pun diarak oleh si Kopet Bungsu sambil tertawa di atas penderitaan Burhan. Kejam sangat ya bun. Dan jelas saja para napi tidak ada yang mau menolong si Burhan. Ah, bodoh amat kali lur. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Polwan yang menyusul abang polisi pun mencari-cari kemana mereka hilang. Namun ketika dia sedang ngetem terdengar suara aneh. Apa yang akan terjadi? Kita lihat saja nanti. Lalu beralih ke si abah polisi, dia pun menghampiri truk yang terbengkalai dan meminta bantuan untuk mencari para napi di sekitaran area tersebut. Namun akhirnya dia sendiri yang bertindak untuk mencari para napi itu. Kembali ke para napi, terlihat Hafez sedang bertikai dengan si botak karena berebut siapa yang paling banyak mendapatkan uang. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Nail untuk lari bersama Alex. Dirasa si botak udah babak belur, Hafez pun bergegas lalu mencari keberadaan Nail dan Alex. Namun ternyata si botak masih tetap aja kuat. Mungkin udah belajar ilmu dari si Kopet kali ya. Namun saat Nail dan Alex sedang beristirahat, dia pun digerebek oleh Hafez dan kembali dipaksa untuk memberitahu jalan keluar dari hutan ini. Hingga sampailah mereka di tower pengawas yang sudah Nail janjikan untuk meminta bantuan. Namun kondisinya sudah ludes terbakar. Oh ya, jika kalian ingat di film Wrong Turn yang pertama, para korban si Kopet itu pernah naik ke atas tower ini dan ludes dibakar oleh si Kopet. Dan saat ini terlihat keadaan tower itu sudah hangus terbakar. Nail yang dikira sudah mempermainkan Hafez pun akan ditembak di tempat. Namun untungnya anjing milik polisi yang datang pun menggigit tangan Hafez dan nyawa Nail pun terselamatkan. Kini situasi sudah mulai kondusif, namun itu tak berselang lama. Come on, honey. Just calm down, little lady. Anjing, si Kopet Bungsu udah bertengger di atas pohon aja dan menjatuhkan tombak Zulong lalu dengan lurus menancap ke tubuh si abah. Namun di sisi lain, si botak yang udah mulai sadar, dia pun berjalan ke arah tumpukan uang yang sudah disimpan di dalam batang pohon oleh Hafez. Si botak pun merasa kegirangan mendapatkan uang sebanyak itu lalu menggondol habis uang itu. Tak berselang lama, Hafez pun memeriksa kembali simpanan uangnya itu. Oh my god, melihat uangnya habis digondol, dia pun geram seedan-edannya. Lalu terdengar jeritan si botak yang tanpa sengaja cemplung ke dalam sungai. Hafez pun yakin kalau si botak itulah yang menggondol habis uangnya. Yah elah, dengan anehnya si botak yang udah frustasi malah ketawa-ketawa nggak jelas dan menghambur-hamburkan uangnya sambil meledek Hafez. Namun di saat yang bersamaan, si Kopet Bungsu datang membolotop tubuh si botak hingga hangus terbakar. Namun sayangnya si botak terbakar di atas tumpukan uang itu. Anjir, mubazir tuh uangnya, kata Hafez sambil menghampiri uang yang terbakar dengan tubuh si botak. Dia pun dendam dengan si Kopet yang selalu menghalangi jalannya dan berniat untuk menghabisi si Kopet itu. Singkat waktu mereka pun kembali menemukan mobil Kopet.
Namun mereka tahu kalau itu hanyalah jebakan. Namun si Hafez yang culun malah mengumpankan Alex dan alhasil Alex pun diculik. Nell yang mencoba menolong Alex itu pun dicegat oleh Hafez. Namun untung saja, salah satu dari napi yang sudah jengkel dengan kelakuan Hafez itu pun memukul kepala Hafez sampai pingsan. Dan Nell pun langsung bergegas menolong Alex. Di sisi Alex, ia pun sedang diculik untuk masuk ke rumah psikopat. Dan Nell yang sedang berjalan tiba-tiba mendapatkan bantuan dari si anjing tadi. Jelas, itu membuatnya merasa lebih aman. Dia pun menyuruh anjing itu untuk mencari Alex. Dan Alex pun sudah diikat untuk dijadikan makanan kopet. Lantas Alex pun melihat si polwan yang sudah disiksoi dengan cara yang mengerikan. Dan dia pun mati. Kasian banget kali ya, aktingnya cuman segitu aja dong. Dan singkat waktu Hafez pun mencari keberadaan psikopat bungsu. Dan benar saja, dia pun tepat berada di hadapannya. Hafez pun mengajak psikopat itu untuk one by one. Dan terjadilah battle royale antara gangster dan psikopat. Dan jelas yang menang adalah psikopat bungsu. Solo squad aja easy, apalagi one by one kayak Mythic versus Warrior lur. Hafez pun modar dan otaknya dimukbang di tempat oleh psikopat. Di saat psikopat lagi sibuk dengan Nell, dia pun masuk dan mencoba menyelamatkan Alex. Dia pun berhasil dan saat mereka ingin keluar, dan gitu boy, psikopat bisa tiba-tiba langsung ada di situ. Hingga saat ini Alex dan Nell solo squad battle royale dengan psikopat. Hingga ketika Nell terpojok, datanglah anjing polisi untuk menyelamatkannya. Namun anjing tetaplah anjing lur. Dia tidak ada apa-apanya di hadapan psikopat. Namun ketika psikopat itu kembali, Alex menusuk kepalanya sampai modar. Hah? Modar? Apa iya? Namun Nell yakin kalau psikopat ini sudah tidak bernapas lagi. Lantas mereka pun pulang dengan mobil kopet dan akhirnya mereka pun bisa bernapas lega. Namun Look, it's almost done. entah gimana caranya kok dia bisa muncul di sana dan naik ke atas mobil itu. Dan alhasil mobil mereka pun masuk ke dalam jurang. Psikopat terlempar. Namun tenang ya bun, psikopat nggak bakalan modar kok. Lagian siapa juga yang khawatir dengan keselamatan psikopat. Nell pun lemas tak berdaya. Untung aja ada seorang napi yang menyelamatkannya. Lalu untung aja Nell mampu mengalahkannya dengan pengait dan membakarnya di mobil tersebut. Masa iya masih bisa hidup lagi? Nggak mungkin dong, pikir Nell. Dan karena berhutang nyawa, Nell pun menyuruh napi itu untuk pergi lalu memalsukan kematian napi itu. Lantas Nell dan Alex pun duduk di tengah jalan untuk meminta bantuan. Dan tak lama rombongan polisi pun datang lalu menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka pun selamat. Dan film pun belum berakhir. Lantas beberapa bulan setelah kejadian itu, si Nell yang sudah membaik pun penasaran dengan sisa uang yang ada di hutan itu. Dia pun kembali dan menggondol uang tersebut. Namun dia pun dipanah, tapi bukan oleh psikopat. Dia dipanah oleh si napi yang sebelumnya dikira baik. Napi itu pun berkata, "Jangan pernah percaya dengan penipu." Namun dari belakang,
wah psikopat apa lagi ini, dan film pun berakhir. Halah, banyak banget psikopat di hutan West Virginia ini ya. Oh iya, jika kalian ingin tahu kelanjutan dari film Wrong Turn ini, Boom Movie udah rilis kok sequel keempatnya, dan tinggal kalian klik aja di link pojok kanan atas itu. Karena kita bakal kupas habis film psikopat ini sampai Kopet Virginia benar-benar modar. Dan buat kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke lah, Boom Movie di sini. See you in the next film.